hari Senin ini sampai beberapa hari ke depan, tampaknya kita kemungkinan besar akan melihat. Yo guys, Scott Bessent, orang pilihannya Donald Trump, yang besar sekali kemungkinannya akan menggantikan Janet Yellen sebagai Ministry of Treasury atau Treasury Ministry, Menteri Keuangan di Amerika Serikat, akan menjual Bitcoin ETF-nya dia atau yang dia beli di iBits ya, ketika dinominasikan sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat eranya Donald Trump. Dan ini juga menjadi berita yang hangat di tengah isu DOJ yang akan melepas kepemilikan Bitcoin Amerika yang disita dari Silk Road. Dan kali ini kita berbicara teman-teman mengenai arah dari pasar Bitcoin minggu ke depan ini, seperti apa data-datanya ataupun berita-berita yang penting terkait hal tersebut. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, yang pertama di sini sebelum kita ke beritanya, saya ingin mengupdate sebentar ketika saya merecord video kali ini. Bitcoin telah menembus level 94.000. Sideways kita selama 2 hari ini 9394 teman-teman ya. Sekarang ini ketika merecord dia sudah terjadi kenaikan di 95.000. Dan Ethereum masih sedikit lagging ya, masih di 3.200 teman-teman. Sementara untuk Fear and Greed Index kita masih di 48 alias netral. Guys, ini masih netral dan ketakutan ini masih membayangi ya teman-teman. Kemudian apabila kita melihat outlook ke berita ya di sini mengenai week ahead US and Eurozone inflation di sini, ada juga Chinese GDP and financial sector earnings. Saya ingin meng-highlight dulu di sini mengenai data hari Senin ya, Monday, January 13th, US Federal Budget Balance. Di sini ada yang menakutkan. Makanya saya bilang ini something big is happening, guys. Ini antara peluang ataupun ancaman. Dan sedikit ancaman ya rasa-rasanya ya di berita-berita awal kita di sini teman-teman ya. Karena apabila inflasi di Amerika Serikat ini masih belum bisa diatasi, kemudian US ini budgetnya terus saja defisit ya teman-teman. Di sini terjadi defisit, bisa jadi The Federal Reserve ini justru akan tertekan sehingga mereka ini menaikkan interest rates. Ya, ini tujuannya untuk memperkuat dolar, kemudian menarik para investor-investor untuk memiliki dolar lagi, yang mana ini artinya adalah DXY akan naik, teman-teman. Apabila ini yang terjadi di minggu ke depan ini. Saya tekankan ya, ini dengan istilah apabila alias jika, teman-teman. Supaya saya tidak kayak sebar FAT ya di sini. Karena apabila teman-teman scrolling juga ya di Twitter sekarang ini, sentimennya itu pada bearish semua ke Bitcoin. Head and shoulder lah, buyer sudah capek lah. Padahal ini adalah tahun pasca halving. Yang kalau kita berbicara secara siklus ya, ini adalah tahun yang harusnya positif untuk kripto, teman-teman. Dan sekarang ini salah satu bagian yang positif buat kripto sebenarnya, ini datang dari Scott Bessent. Scott Bessent akan menjual ETF-nya dia, kepemilikan ETF-nya dia, yang kurang lebih itu sebesar 500.000 US dollar ya, teman-teman. Ini sebenarnya tujuannya untuk menghindari konflik of interest apabila dia menjadi Menteri Keuangannya Amerika atau menggantikan si Janet Yellen ketika di eranya Trump itu nanti, teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan berita yang negatif, akan tetapi ini justru merupakan berita yang sangat-sangat positif. Dan bahkan dia tidak hanya menjual ETF ya, dia juga akan meninggalkan ya Key Square Group yang dia bangun di tahun 2015 itu untuk menghindari, to avoid conflict of interest if confirmed by the Senate. Jika dia terpilih nanti, teman-teman. Jadi ini menarik sebenarnya beritanya positif untuk Bitcoin, teman-teman. Karena Donald Trump ini kan presiden pertama di Amerika Serikat yang dinyatakan sebagai orang yang pro dengan kripto dan Bitcoin. Kemudian kita beralih ke dalam negeri sebentar di sini. Update terkait delisting yang terjadi di dalam negeri ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kita update dari Gabriel Ray, bosnya Thrift ya, teman-teman. Dia katakan ini bahwa OJK sebenarnya ingin melindungi masyarakat
dengan cara memberi regulasi kepada aset kripto yang diperbolehkan dan yang belum diperbolehkan. Sementara pengajuan untuk whitelist ya kepada OJK itu kan butuh waktu yang cukup lama lah ya, kita bisa bilang seperti itu karena tidak cepat dia. Sementara listing dari aset-aset kripto ini kan butuh kecepatan dia. Dan dinamika pasar kripto ini juga serba cepat. Dia tidak sekedar cepat, tapi justru dalam percepatan. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan regulasi ini ya bikin orang secara short terms itu panik sih sebenarnya atau gunda gulana sebenarnya teman-teman. Akan tetapi ada hal yang menarik ini. Salah satu respon ya dari Gabriel Ray, OJK itu kayak Gary Gensler versi Indo. Regulasinya nggak jelas, alasan perlindungan masyarakat. Ya pokoknya dia menganggap ini kayak mirip ya dengan apa yang dilakukan oleh Gary Gensler. Tapi kita akan ke sana nanti, ke Gary Gensler juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di toko kripto juga terjadi hal yang sama teman-teman. Hanya saja untuk memastikan kita ini tetap aman ya. Terutama bagi kalian yang menggunakan toko kripto, aset tersebut tetap aman dan dapat dipindahkan, hanya saja tidak bisa diperjualbelikan karena ini sekarang sudah diawasi oleh OJK. Beberapa aset tersebut adalah, kalau dari toko kripto nih, ada DAS, Horizon, ZK, Layer Zero, Usual Fana, Paji Penguin ya teman-teman, Pengu, dan Biu. Ini yang baru nih kayaknya dua-duanya ini yang baru. Jadi dia menunggu whitelist supaya bisa dipakai ini teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin punya aset tersebut ya, 8 ini masih bisa dipindahkan juga ke wallet ataupun ke exchange lainnya. Di video sebelumnya, yang ini teman-teman kita berbicara tentang AI agents ya, dengan peluangnya di 2025 ini, ya bisa juga ke Get.io itu teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman seandainya ini tertarik untuk trading di Get.io, di deskripsi video ini saya taruh linknya untuk Get.io teman-teman apabila kalian tertarik dan ingin mendapatkan bonus juga apabila kalian belum punya akun di Get.io. Kalian bisa dapat banyak bonus di Get.io teman-teman. Dan kita lanjutkan di sini. Untuk weekly review kita di sini yang menarik adalah bahwa sentimen yang bearish itu ya teman-teman, itu karena ada juga warning dari Robert Kiyosaki yang menyatakan bahwa akan terjadi semacam economic collapse lah. Dan ini pun persis ya seperti yang sering sekali di Black Swan ini kita katakan bahwa Bitcoin itu seperti black hole-nya untuk mata uang. Jadi kalau misalnya inflasi terus saja naik, ya udahlah biarin dia terus naik gitu kan. Karena ujung-ujungnya orang akan mengamankan uangnya ke aset-aset yang tidak bisa digandakan atau diperbanyak terus-menerus karena dia terkena inflasi. Sementara Bitcoin kan cuma 21 juta koin, seperti itu. Itu yang harus kita pahami dalam hal ini teman-teman, supaya kita nggak grogi terus nih ketika melihat berita, wah inflasi naik gini-gini ya, short terms lah seperti itu. Kemudian yang menarik lagi berikutnya, di sini saya langsung saja ke bagian ini, Ripple ya. Karena Ripple ini terjadi kenaikan juga per hari ini ketika saya record video kali ini teman-teman. Ripple ini ketemu dengan Donald Trump ya, menurut beritanya di sini. Dan ini meningkatkan juga ini ketertarikan orang kepada Ripple karena yang bermasalah secara hukum dan paling banyak pemberitaannya itu adalah si XRP ini. Jadi melalui perusahaannya dia, Brad Garlinghouse dari Ripple, ini ketemu dengan Donald Trump, yang menurut saya pribadi ini kayak sinyal positif ya apabila perusahaan-perusahaan kripto seperti ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan eranya si Gary Gensler, yang memang dia enforcement-nya itu besar sekali ke kripto teman-teman. Jadi kayak dibenci gitu, lihat kripto benci seperti itu teman-teman. Dan akhirnya si Ripple ketika record video kali ini sudah terjadi kenaikan di $2,52 di sini teman-teman. Luar biasa sekali si Ripple ini bergerak ya untuk sementara ini teman-teman. Dan kalau kita lanjutkan ke berita yang positifnya untuk outlook kita di minggu depan teman-teman ya. Ini yang menarik dari Cointelegraph di sini. Rollpel menyatakan bahwa crypto market ini sedang menuju ke arah banana singularity guys. Dan ini senada ya dengan apa yang dikatakan oleh Kapten Saham di sini teman-teman. Dia menanyakan kepada ChatGPT pendapatnya Changpeng Zhao. Kemudian dia menanyakan juga kepada ChatGPT mengenai Vitalik Buterin. Pandangan mereka tentang outlook altcoins di tahun 2025 ini. Ternyata keduanya menyatakan bahwa ini adalah tahun yang bagus. Makanya saya katakan something big is going to happen to altcoins itu di tahun 2025 ini. Oleh karena itu saya katakan mari kita bersabar dulu ya teman-teman menyambut hal tersebut dan meminjam semangat optimisme dari Rollpel di sini.
bahwa ke depan ini memang kita akan mengalami yang namanya itu banana singularity, kenaikan ataupun lonjakan kepada harga aset-aset kripto. Bolehlah kita sebut nanti ini sebagai alt season, teman-teman. Dan selanjutnya dari faktor eksternal dari market ini, berita yang menarik adalah mengenai enforcement yang terjadi di kripto selama eranya Joe Biden ya, teman-teman. Sekarang ini akan terjadi perubahan, dia shifting dia, yang kita sebut sebagai era baru untuk aset digital ini sedang menunggu, awaits ya, menunggu dia, karena para regulator-regulator yang jahat kepada kripto, kita sebut aja dia jahat seperti itu ya, akan berakhir mereka. Salah satunya Ian McGinley di sini, direktur dari CFTC, akan mundur nanti per tanggal 17 Januari. Kemudian akan disusul nanti oleh mundurnya si Gary Gensler. Kayaknya si Gary Gensler itu takut ya teman-teman. Karena kan Trump bilang hari pertama saya masuk office, nih orang saya pecat nih, si Gary Gensler. Dan sedikit kita bahas dari kolom komentar ya di Black Cuan. Kita bang harusnya terima kasih nih sama Gary Gensler karena selama dia ada, ini dari opposite ya, dari pandangan yang berbeda ya daripada umumnya. Dia katakan bahwa memang keberadaan Gary Gensler itu membuat harga XRP itu tetap murah kemarin itu teman-teman. Jadinya kita punya banyak waktu nih buat nyicil-nyicil dia sampai menuju ke bull runs yang sudah kita alami sekarang ini. Cuman ya kalau bisa cepat-cepat aja dia keluar. Seperti itu ya teman-teman si Gary Genslernya. Kita lanjutkan di sini mengenai potensi dari alt season ya teman-teman ke depan ini. Apabila kita melihat bagaimana fraktal-fraktal yang terjadi di setiap 4 tahun, terutama di tahun pasca halving itu, selalu terjadi penurunan di BTC dominance. Dan sekarang ini banyak yang sudah meyakini bahwa ini sudah top out si BTC.D-nya dan diekspektasikan akan turun. Sama seperti yang saya katakan dari CZ ataupun dari Vitalik Buterin ya tadi itu, bahwa ini sudah top out ya BTC dominance dan kita menunggu dia terjadi pelemahan-pelemahan terus-menerus di sini, turun alt season ataupun altcoins itu bisa bergerak lebih liar lagi teman-teman. Dan untuk data terkininya ketika saya merecord video kali ini, BTC.D sudah berada di 56,7% ya di sini. Teman-teman bisa lihat ini di tahun 2017 ya, seperti di gambar tadi dari Sensei. 2017 ya, di Januari itu dia masih anteng-anteng aja di sini. Air terjunnya itu turun, ini terjadi kayak air terjun kan di sini. Air terjunnya ini turun di kisaran bulan 2, teman-teman, di sini. Kemudian di tahun 2021 itu terjunnya langsung di Januari, teman-teman, di sini. Di Januarinya langsung ya terjadi air terjun, kemudian ada perlawanan sedikit atau ketahan sedikit, kemudian air terjunnya muncul di bulan 3 di sini. Sampai seterusnya dia terjadi pelemahan seperti ini, dan beberapa waktu belakangan ini, disinilah kita lihat penguatan yang terjadi di BTC.D. Dan sekarang ini kita kayaknya bakalan dikasih menjelang ke akhir Januari ataupun di Februari awal ya. Semoga itu yang terjadi untuk pelemahan dari si BTC.D-nya teman-teman. Dan satu hal mengenai Bitcoin ke depan ini teman-teman ya. Fraktal yang menarik juga ini ada dari Trader Tardigrades ya, mengenai JMMA atau Gapi Multiple Moving Average di sini. Ada patterns yang sama ya terjadi di sini, kemiripan, dan semoga ini bisa terjadi teman-teman. Ketika dia menyempit ya untuk JMMA-nya ini menyempit dia di sini, terjadi pelemahan, terjadi penurunan di Bitcoin juga. Kemudian setelah itu dia konsolidasi di sini dan akhirnya terjadi kenaikan seperti ini teman-teman. Dan sekarang ini di momen yang kurang lebih sama ya, ini awal tahun 2024, kemudian ini di awal tahun 2025 kita mengalami momen yang sama juga di sini. Dan Bitcoin secara harga ya, price action wise-nya dia di sini sudah terjadi pelemahan juga dan menyempit juga di sini. Dan kita ekspektasikan selanjutnya ke depan ini di tahun 2025 ini Bitcoin melanjutkan tren kenaikannya. Dan salah satu katalis juga mengenai hal tersebut adalah Michael Saylor ini akan menambahkan dot-nya dia di dalam SaylorsTrackers.com yang artinya dia akan lagi-lagi membeli Bitcoin teman-teman. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah roketnya turun dulu buat ambil ancang-ancang atau dia langsung jos. Itu yang kita tunggu sekarang ini teman-teman. Jadi kalau untuk kesimpulan saya di hari Senin ini sampai beberapa hari ke depan, tampaknya kita kemungkinan besar akan melihat hijau-hijau nih di Bitcoin ya. Semoga itu yang terjadi, itu prediksi saya di sini teman-teman.
Ini jangan dijadikan patokan juga karena saya bisa salah di sini, tapi kalau itu benar maka itu sudah pasti suatu kebetulan, teman-teman. Bukan karena saya sedang meramal ya, karena tidak ada satupun di kita di sini yang melihat crystal ball di sini, teman-teman ya. Dan sekian teman-teman update berita kita di awal pekan ini. Untuk sisanya kita tetap ya stay strong di sini. Let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.